Harga tes swab PCR COVID-19 resmi diturunkan di seluruh Indonesia, bahkan pemerintah mewajibkan rumah sakit dan laboratorium untuk mengeluarkan hasil tes dalam waktu 1 kali 24 jam. Apa dasar kebijakan perubahan harga ini? Sudahkah menyenangkan semua pihak serta bagaimana memastikan kebijakan ini bisa dijalankan secara menyeluruh tanpa pengecualian? Kita coba konfirmasi dengan narasumber yang sudah bergabung dari luar studio. Yang pertama ada Abdul Qadir, Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes Republik Indonesia. Selamat sore Pak Qadir. Selamat sore Mas Hudi. Oke, terima kasih Pak Qadir sudah bergabung dengan kita via phoner ya, sementara ya. Dan sore ini kita juga sudah mengundang Ibu Neti Prasetyani, anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PKS yang juga akan bergabung dengan kita lewat sambungan Zoom. Selamat sore Bu Neti. Oke, kita masih mencoba terhubung dengan Bu Neti sore ini untuk berdiskusi. Saya langsung ke Pak Qadir. Pak Qadir, ini ramai sekali ya, gaduh sekali soal ketentuan tes PCR ini yang akhirnya berujung pada turunnya harga begitu ya Pak ya, dari jutaan rupiah akhirnya ke angka 275 dan 300 ribu rupiah. Pertanyaan publik banyak sekali soal penurunan harga yang berkali-kali dan cukup drastis ini. Salah satunya yang mendasar kebijakannya apa dasarnya Pak Qadir, dan apa kemudian juga ini sudah menyenangkan semua pihak dengan turunnya harga seperti ini, atau memang hanya karena dinamika pasar saja? Ya, tentunya kita juga mengikuti harga pasar, Mas. Jadi harga ini kita tentukan dilakukan berdasarkan evaluasi dan review daripada harga pasar, mulai daripada harga alat, harga reagen, harga alat bahan medis habis pakai, dan itu kita lakukan survei ke lapangan sekaligus melalui harga kita lakukan evaluasi melalui harga e-katalog. Ya, berdasarkan itulah maka dilakukan review ulang, melakukan perhitungan ulang kembali tentang unit cost, maka didapatkanlah harga yang ideal itu adalah 275.000 untuk Jawa dan Bali dan 300.000 untuk di luar Jawa dan Bali. Oke, boleh diinfo nggak Pak Qadir, harganya berapa sih sebenarnya, termasuk harga jasa, di luar harga jasa mungkin ya? Atau ketentuan-ketentuan dari labor atau rumah sakit yang menggunakan tes ini, reagennya itu yang mahal katanya? Iya. Jadi memang sekarang ini harga reagen itu sudah mengalami penurunan yang luar biasa dari dibandingkan dengan tahap-tahap awal terjadinya COVID-19 ini. Jadi harganya sudah mulai menurun. Malahan sudah ada harga reagen dengan ekstraksi RNA di bawah 100.000. Seperti itu. Sehingga dengan demikian, bila kita menghitung termasuk jasanya, kemudian overhead cost-nya, sampai kepada barang habis pakainya, maka didapatkanlah harga sekitar itu. 275. Artinya dengan harga baru 275 untuk Jawa dan Bali, 300.000 rupiah untuk di luar Jawa dan Bali, tidak ada lagi kemudian laboratorium dan rumah sakit yang mengadakan tes PCR ini juga membuka paket-paket tes PCR mulai dari paket golden, silver, platinum dengan harga yang berbeda-beda dan juga jangka waktu hasil pemeriksaan yang juga berbeda-beda. Ini tidak ada lagi berlaku begitu ya Pak Qadir ya? Kita konfirmasi. Pastilah itu tidak dibenarkan sebenarnya. Tidak dibenarkan ada paket-paket seperti itu. Karena sekarang ini memang ketentuan kita adalah batasan harga tertinggi sekaligus dengan ketentuan bahwa hasil laboratorium itu maksimal 1 kali 24 jam sudah harus dikeluarkan. Sehingga demikian bisa seragam, harganya bisa seragam. Oke, bagaimana memastikannya Pak? Apakah juga akan dibuka aduan dari masyarakat? Karena hari ini saya saja sudah mendapatkan laporan bahwa di beberapa daerah harganya masih harga lama. Ya, karena memang ketentuannya baru kita keluarkan kemarin, surat edaran baru kita keluarkan kemarin, jadi mungkin masih ada laboratorium yang belum mendapatkan informasi atau mendapatkan berita tentang ketentuan ini, itu mungkin. Tapi kita sudah mengirimkan surat itu kepada semua kepala dinas kesehatan, semua rumah sakit dan semua laboratorium. Ya tentunya pengawasan dan pembinaan akan dilakukan oleh dinas kesehatan setempat. Jadi dinas kesehatan kabupaten, kota dan provinsi itu akan melakukan pemantauan di lapangan sampai sejauh mana surat edaran ini dilaksanakan seperti itu. Konsekuensinya apa Pak Qadir kalau kemudian masih ada yang bandel Pak? Ya, tentunya konsekuensinya adalah kita ini meminta kepada mereka, kepada teman-teman kita itu untuk berkolaborasi sebenarnya ya. Bahwa tanggung jawab penanggulangan COVID ini tanggung jawab bersama, bukan cuma tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama. Oleh karena itu diminta kerjasamanya.
Oleh karena itu, bila mana didapati ada satu laboratorium atau rumah sakit yang tidak mematuhi, maka tentunya Dinas Kesehatan setempat berdasarkan kewenangannya dapat memberikan sanksi, teguran. Mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, sampai kepada pencabutan izin operasional dan penutupan laboratorium. Malahan hari ini saya sudah keluarkan kembali satu surat kepada semua rumah sakit, kepada dinas dan laboratorium, bila mana masih ditemukan ada rumah sakit atau laboratorium yang tidak mengikuti ketentuan ini, maka linknya atau tambungannya kepada Peduli Lindungi akan kita cabut. Oke, artinya kemudian jelas dan tegas kalau ada yang masih bandel begitu ya, ada yang tidak ikut aturan seperti ini, konsekuensinya adalah itu tadi bisa mencabut izin laboratorium untuk pemeriksaan PCR di rumah sakit atau tempat-tempat lain begitu ya Pak Kadir ya? Ya, dan ada yang paling penting, ini kan semua laboratorium yang terdaftar itu mempunyai link atau sambungan ke Peduli Lindungi sebagai tanda bukti bahwa orang tersebut telah melakukan pemeriksaan PCR. Sehingga dengan demikian bila mana tidak mematuhi, maka sambung linknya atau aplikasinya yang ke Peduli Lindungi, passwordnya kita akan cabut. Sehingga dia tidak bisa mengakses Peduli Lindungi. Sehingga dengan demikian maka pasien-pasien atau masyarakat yang mau melakukan pemeriksaan di tempatnya itu tidak akan terdaftar di Peduli Lindungi. Artinya kemudian kalau aplikasinya digunakan untuk melakukan perjalanan begitu ya, ini tidak bisa diakses sama tidak sekali. Iya. Oke, baik. Baik, pertanyaan selanjutnya, sebelum saya tanyakan ini ke Pak Kadir, soal murahnya harga atau turunnya harga tes PCR ini, kemudian implikasinya adalah soal validitas dari tes ini. Tapi sebelum Pak Kadir menjawab ini, saya ingin putarkan dulu cuplikan wawancara dengan Prof. Aryati, Ketua Umum PPPDS Patlin berikut ini yang berkomentar juga tentang bagaimana tingkat validitas dari harga PCR yang juga turun ini. Dengan kualitasnya, tentu kalau harga diturunkan, dikhawatirkan gitu ya. Akhirnya ini sudah terjadi ini. Jadi mulai Agustus itu terjadi yang dicari itu yang harganya murah-murah, maaf tanda petik gitu. Jadi yang harganya tadinya itu sebetulnya sudah kita pakai selama ini nggak masuk plafon yang 495. Jadi akhirnya harus cari-cari yang lebih murah. Apalagi sekarang banyak yang ditawarkan yang murah-murah banget yang tanda petik kita nggak tahu bagaimana kualitasnya. Bahkan ada tanda petik ada yang mulai mencoba-coba bagaimana kalau separuh aja resepnya. Jadi artinya tuh itu kan riskan gitu ya Mbak gitu. Dan ada apa saja yang harus dipotong nih, plafon-plafon harga apa saja. Tentu kita nggak boleh mengorbankan safety-nya, termasuk petugasnya, pengambil sampelnya. Itu harus diperhitungkan betul sampai ke limbahnya. Oke, Pak Kadir, bagaimana menjawabnya? Harganya diturunkan, tapi ada saja akalnya begitu ya, bahkan sampai akan mengurangi sampel dan segala macamnya. Jadi begini, semua regen atau bahan kimia yang akan digunakan dalam pemeriksaan PCR itu dilakukan validasi oleh Litbangkes. Jadi semua yang lolos validasi lah itu yang akan diberikan rekomendasi bahwa ini bisa digunakan. Sehingga dengan demikian quality controlnya bisa dipertanggungjawabkan. Artinya apa? Kalau memang regen itu adalah barang regen yang betul-betul di pasaran dan dipasarkan secara resmi dan legal, maka itu tentunya sudah melewati proses screening dan validasi di Litbangkes. Sehingga dengan demikian kita bisa menjamin bahwa kualitas daripada regen tersebut, apakah dia murah atau mahal, itu hampir sama karena dia sudah lolos screening daripada Litbangkes seperti itu. Oke. Adapun mengenai kualitas hasil pemeriksaan ini pun dimonitor langsung oleh Litbangkes. Bila mana satu saat di sampling ternyata hasilnya itu berbeda dengan yang sebenarnya, maka tentunya laboratorium tersebut tidak akan diberikan rekomendasi untuk melakukan pemeriksaan. Oke. Oh ya, Pak Kadir, saya juga ingin menanyakan soal bagaimana kemudian dengan hasil yang akan dikeluarkan 1 kali 24 jam. Di beberapa daerah itu tidak ada labor yang kemudian sampelnya dikirim dulu ke ibu kota provinsi begitu. Ini memastikan bahwa kebijakan ini seragam bagaimana? Ya, jadi sebenarnya sih sekarang ini di hampir di semua provinsi itu sudah ada laboratorium, malahan ada lab kesda, malahan ada beberapa yang laboratorium swasta juga banyak di situ. Jadi kalau
Dan daerah-daerah yang memang tidak memiliki atau sementara belum memiliki, kita juga sudah dorong untuk mengisi. Sekarang ini sudah ada 1000-an laboratorium PCR. Kalau awal-awal itu memang cuma 1, 6, 8, sekarang sudah 1000-an. Sehingga dengan demikian kita mengharapkan bahwa semua daerah mampu untuk melakukan pemeriksaan PCR ini. Oke, kita sama-sama nanti pantau bagaimana kebijakan ini berjalan. Saya ke Bu Neti, sudah bergabung dengan kita Bu Neti ya? Ya, sudah Mas Ferdi. Oke, terima kasih Bu Neti sudah bergabung dengan kita sore ini. Tadi saya sudah berbicara cukup banyak dengan Pak Kadir soal turunnya harga tes PCR ini Bu. Anda yang cukup responsif begitu ya, merespon soal turunnya harga yang dari jutaan rupiah begitu ya, sampai ke harga 300.000 dan 275.000 untuk Jawa dan Bali. Menurut Anda ini masih memberatkan? Sebenarnya yang ideal versi Anda itu bagaimana? Atau perlu disubsidi atau ditiadakan sama sekali atau bagaimana catatan Anda? Iya, yang pertama sebetulnya kita bicara sebelum bicara harga ya Mas Ferdi, kita justru ingin mempertanyakan terlebih dahulu kepada pemerintah ya. Kenapa? Karena kebijakan ini cukup membingungkan. Karena pernah juga ada pemberlakuan swab antigen untuk para penumpang yang akan naik moda transportasi udara, seperti itu. Nah, tiba-tiba di saat reses, pemerintah membuat keputusan memberlakukan swab PCR ya, tes PCR sebagai syarat untuk naik moda transportasi udara. Nah, tentu saja dalam tinjauan epidemiologi atau kesehatan, pemerintah harus bisa menjelaskan mengapa kemudian hari ini digunakan tes PCR, padahal waktu itu pernah juga ya diberlakukan swab antigen. Dan bahkan WHO juga menyatakan bahwa swab antigen ini menjadi salah satu screening method ya yang bisa digunakan untuk mendeteksi keterpaparan COVID-19. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara tentang pemberlakuan tes PCR, hari ini kita belum ya menghadapi pandemi. Bahkan Kepres nomor 12 tahun 2020 masih menyatakan kita berada pada bencana nasional non-alam yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Ya. Jadi artinya tolong dicatat, hari ini semua warga Indonesia, rakyat Indonesia ini terdampak pandemi. Ya. Dan bahkan sebahagian masyarakat Indonesia terdampak ekonomi, ya, terdampak secara ekonomi dari pandemi COVID-19 ini. Jadi kalau kemudian turunnya harga PCR ini mungkin bagi para pejabat, bagi orang dengan tata ekonomi menengah ke atas itu nggak ada masalah. Tapi kalau kita bicara tentang bahwa struktur demografi rakyat Indonesia ini ada yang masuk kategori keluarga prasejahtera, ini tentu sangat memberatkan. Dan ini terbukti bahwa ternyata ada petisi yang ditandatangani lebih dari 40.000 orang yang menyatakan keberatan ya dengan penggunaan tes PCR yang harganya masih mahal seperti itu. Dan kemudian mereka membandingkannya ya dengan tes PCR di negara lain, sebutlah India begitu ya, yang jauh lebih murah seperti itu. Oke, Bu Neti, sebelum lebih jauh soal bagaimana kita mengawal begitu ya bahwa kebijakan ini turunannya sampai ke daerah ini seragam, tapi gini. Anda melihat tidak bahwa ada pihak tertentu yang kemudian memang sengaja mempermainkan harga tes PCR ini? Karena gini, publik mencurigai bahwa kalau dari 1 juta atau 2 juta harga di awal pandemi bisa turun sedrastis itu, artinya kemudian memang tidak soal dinamika pasar saja begitu, ada bisnis juga yang berlaku di sana. Bagaimana pengawasan dari DPR soal ini? Ya, justru saya secara pribadi harus mengatakan ya wajar kalau masyarakat berasumsi ya ada motif lain, ada motif ekonomi atau motif bisnis di balik pemberlakuan tes PCR atau kemudian perubahan harga ya, karena memang sejak awal harga tes PCR ini sangat mahal ya, sangat tinggi Mas Ferdi. Termasuk juga berapa lama hasil itu bisa kita dapatkan itu juga mempengaruhi harga PCR. Seperti itu ya, mulai dari 2 juta, 1,2 sampai 900, kemudian ditetapkan kemarin 495, turun lagi menjadi 300 dan bahkan konon kabarnya turun 275. Menurut saya itu justru makin mendorong ya masyarakat ingin bertanya kepada pemerintah.
dalam beberapa hari, dalam waktu atau jarak yang tidak berjauhan, kok bisa ya diturunkan seperti itu gitu. Sebetulnya ada apa gitu? Apa komponen yang dikurangi? Saya tadi menyimak apa yang disampaikan oleh Dr. Ariyanti ya. Komponen apa sih sebetulnya? Atau kemudian kalau mau ditanyakan berapa sih unit cost tes PCR ini? Gitu. Ya. Ini yang menurut saya juga perlu disampaikan oleh pemerintah. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang screening, sebetulnya yang berkepentingan bukan hanya pemerintah, bukan hanya masyarakat yang melakukan perjalanan, Mas Ferdi. Itu pemerintah sebetulnya punya kepentingan untuk mengendalikan ya penularan COVID ini. Ya. Nah, oleh karena itu seharusnya pemerintah hadir di tengah masyarakat. Ya, pemerintah hadir mengendalikan harga dan justru dengan otoritas atau kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah, nggak boleh ada perusahaan importir yang kemudian justru mengatur harga tersebut. Pemerintah harus bisa dengan powernya, dengan kewenangannya bisa mengendalikan dan menetapkan, memastikan tidak ada kepentingan lain, tidak ada penumpang gelap, tidak ada pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dari penetapan harga PCR yang berubah-ubah. Oke, kita garis bawahi bahwa tidak ada penumpang gelap atau pihak-pihak yang sengaja mengambil keuntungan terhadap perubahan harga dan dinamika harga tes PCR yang berlaku di Indonesia dari jutaan hingga ke harga ratusan ribu saja. Begitu ya Bu Neti. Saya ke Pak Kadir. Pak Kadir, sebelum lebih lanjut, kita nanti akan menanyakan soal bagaimana rekomendasi dari para ahli begitu ya, termasuk epidemiolog yang mengatakan bahwa sebenarnya diagnosa PCR ini tidak tepat digunakan untuk perjalanan begitu ya, khususnya untuk pesawat udara. Tapi nanti dijawabnya usai jeda, kita akan kembali sesaat lagi. Baik, kita lanjutkan diskusi kita soal dinamika turunnya harga tes PCR. Saya kembali ke Pak Kadir. Pak Kadir masih dengan kita ya, Pak? Siap, Pak. Oke, Pak Kadir, pertanyaan lain soal penggunaan tes PCR ini untuk diagnosa seharusnya ya. Karena kalau screening yang lebih tepat katanya justru antigen. Nah, ini juga sesuai dengan komentar beberapa ahli termasuk epidemiolog. Tidak tepat menggunakan metode ini, Pak Kadir. Karena kesannya ini dipaksakan. Ini menjawabnya bagaimana? Ya, jadi begini. Jadi kenapa sih mesti kita lakukan tes PCR kepada semua penumpang yang akan naik pesawat misalnya? Ini disebabkan oleh karena kita sekarang ini berada pada posisi di mana PPKM masih berlakukan. Kemudian mobilisasi daripada masyarakat atau penduduk kita itu dilonggarkan. Sehingga dengan demikian, yang dulunya di pesawat itu ada kapasitas maksimal 50%, sekarang sudah 100%. Tidak ada lagi tempat duduk yang kosong di atas pesawat. Artinya apa? Physical distancing, protokol kesehatan tidak bisa lagi ditegakkan di atas pesawat. Sedangkan pesawat itu adalah gedung yang tertutup, yang kemudian sirkulasi udaranya adalah ke dalam, yang kemungkinan terjadinya pencemaran atau penularan itu lebih besar. Oleh karena itulah maka kita harus meyakinkan kepada masyarakat dan semua penumpang bahwa semua penumpang yang akan menggunakan pesawat udara itu betul-betul negatif, betul-betul bersih dan tidak mempunyai potensi untuk menularkan penyakit COVID-19. Oke. Tapi kan gini Pak Kadir, tapi kan di hulunya klaim pemerintah sudah berjalan, prokes jalan, testing di daerah risiko ini juga sudah jalan. Harusnya tidak ada ketakutan lagi begitu soal level PPKM atau penggunaan tes PCR ini untuk perjalanan. Ya, tapi kan ternyata sekarang ini kasus kita belum nol, Mas. Walaupun positivity rate kita sudah di bawah 5%, tapi kan masih ada kasus, 977 kasus kemarin yang positif. Artinya apa? Masih ada potensi untuk penularan. Dan kita yakinkan diri kita bahwa semua yang naik pesawat itu pasti akan sehat begitu. Pertanyaannya kenapa harus PCR?
Karena memang selama ini yang paling akurat pemeriksaan itu adalah PCR. Kalau rapid test antigen juga memang direkomendasikan oleh WHO. Tetapi rapid test antigen itu ternyata juga false negatifnya juga cukup besar. Dengan demikian kita harapkan bahwa lebih bagus kita tetap menggunakan PCR supaya lebih yakin bahwa betul-betul semua penumpang yang menggunakan moda pesawat udara itu aman. Oke, oke Pak Kadir, pertanyaan simpel saja, mungkin tidak nanti akan gratis begitu? Kalau bisa harga turun dari jutaan ke ratusan ribu, jadi tidak menutup kemungkinan dong ya, Pak? Mohon dimaklumi lah, dipahami bahwa sebenarnya sekarang ini pemerintah kan sedang memberikan pemeriksaan PCR yang gratis untuk kebutuhan epidemiologi dan penelitian. Jadi tracing dan testing yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak berbayar. Pemerintah mau alokasikan anggaran sekitar 6 triliun untuk pembelian reagen sebenarnya yang dibagikan dan disubsidikan kepada semua laboratorium yang memberikan pemeriksaan epidemiologi. Oke. Sekarang kenapa swasta harus berbayar? Karena swasta memang membeli sendiri begitu. Oke. Kita tidak subsidi. Semoga ini jawabannya bisa membuat kebingungan masyarakat ini bisa lebih teratasi begitu ya. Saya ke Bu Neti ya. Bu Neti, 2 tahun begitu ya dicengkram dengan kondisi yang membuat mental dan juga ekonomi masyarakat dengan dinamika kebijakan dari pemerintah. Apa yang masih bisa kita harapkan dari kebijakan-kebijakan yang lahir dari pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan ekonomi, dengan psikologi masyarakat? Apa kemudian rekomendasi dari Anda? Ya, yang pertama sebetulnya pemerintah ini seharusnya apapun kebijakannya ya dibuat dengan mengedepankan partisipatif begitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang penggunaan tes PCR, kan dilakukan pada masa reses, kemudian tidak melibatkan masyarakat, ya kami pun wakil rakyat tidak dilibatkan ya, sehingga terkaget-kaget membaca dari berita ya seperti itu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau dikatakan oleh Prof. Kadir tadi bahwa ini kan merespon pelonggaran, ada peningkatan kapasitas tempat duduk di pesawat tadinya 70% jadi 100% gitu, sehingga tidak lagi ada pembatasan jarak. Nah, kenapa kemudian yang dihukum dalam tanda kutip masyarakat gitu? Kalau memang mau dipertahankan tetap 70%, kemudian juga masih bisa digunakan swab antigen, ya kenapa tidak gitu ya. Itu kan mungkin lebih memberikan kelonggaran kepada masyarakat. Dan nampaknya itu juga sejalan ya dengan keinginan pemerintah, Mas Ferdi. Karena sejak awal kan pemerintah inginnya cepat-cepat memulihkan perekonomian gitu. Jadi kalau kemudian hari ini pemerintah ingin memulihkan ekonomi dengan mencekik rakyat ya, membebani dengan harga PCR yang hampir masyarakat merespon negatif begitu ya. Saya pikir ini juga ya nggak bagus ya buat semangat pemulihan ekonomi nasional. Seperti itu. Pertanyaan yang sama berikutnya, kalau memang penggunaan tes PCR ini dianggap sebagai gold standar, kok kita juga sering mendapatkan keterangan ya bahwa hasil negatif tidak menunjukkan atau tidak membuat seseorang terbebas dari paparan COVID seperti itu. Sama sebetulnya dengan swab antigen. Jadi artinya saya sebagai wakil rakyat yang bertugas di Komisi 9 meminta kepada pemerintah untuk bisa menjelaskan secara jujur, terbuka dan transparan. Ya, sebetulnya apa sih yang paling pas digunakan ya sebagai screening method yang tidak memberatkan rakyat yang hari ini banyak terdampak secara ekonomi. Dan lagi-lagi buktikan bahwa memang tidak ada motif lain kecuali berangkat dari nawaitu niat untuk melakukan pencegahan. Oke, pertanyaan sama ke Pak Kadir untuk Bu Neti, dengan dinamika harga yang turun seperti ini bisa turun lagi nggak atau bisa disubsidi aja gitu nggak? Ya, saya pikir kalau memang ini akan menjadi satu cara ya, salah satu metode untuk menekan potensi penularan pandemi COVID-19, saya pikir pemerintah juga harus memikirkan ya bagaimana dengan masyarakat yang terdampak secara ekonomi, keluarga prasejahtera yang memang
harus melakukan perjalanan. Apalagi sekarang pemberlakuan tes PCR ini bukan hanya moda transportasi udara ya Mas Ferdi, tapi juga semua moda transportasi baik darat maupun laut diberlakukan syarat yang sama. Oke, baik. Baik Bu Neti, kita berharap memang kebijakan ini berangkat dari keresahan yang terjadi di tengah masyarakat sehingga kemudian kebijakan ini bisa berjalan tanpa pengecualian dengan skema pengawasan yang ketat dan juga komitmen untuk bisa menindak tegas kalau kemudian ada pihak-pihak yang menjadi penumpang gelap ya seperti yang Anda sampaikan ini agar tidak memanfaatkan situasi seperti ini yang semakin memberatkan masyarakat. Tentu juga pengawasan dari DPR untuk mencermati dan menelisik lebih jauh soal kebijakan ini juga harus paralel dengan apa yang dijalankan oleh pemerintah. Terima kasih Bu Neti dan juga Pak Kadir sudah bergabung dengan CNN Indonesia Newsroom sore ini. Ya, sama-sama. Salam sehat selalu.